Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang ke Mekah, datang dari Mekah cuma pakaian di badan, hartanya semua disita oleh orang-orang kafir Mekah. Tapi dia datang ya dengan berbekal hanya pakaian di badan, lalu dia datang ke pasar Madinah, dia datangi salah satu penjual ya perangkat pertanian, perkebunan, cangkul dan yang sejenis, lalu mengatakan saya seorang muhajir, saya butuh untuk mengambil barang Anda, jatuh tempo, besok saya bayar. Mulai dia ambil 5-6 cangkul dan beberapa jenisnya, kemudian dia jual, besok laku sampai dia punya toko, sampai dia menjadi salah satu dari penduduk Madinah atau kaum muslimin terkaya, atau orang-orang terkaya. Nggak ada kata-kata pesimis, mereka selalu optimis. Dan ini memang pilar Islam. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sama ayat 6. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ingat ayat ini. Ada kesulitan apapun, kita lagi sakit berharap sembuh, kita lagi miskin berharap kaya, kita lagi di PHK berharap supaya bisa dapat kerja baru, kita lagi belum lulus sekolah, kita berharap nanti menjadi seorang sarjana, atau apa saja, kita belum menikah berharap menikah, belum punya anak berharap punya anak. Semuanya itu ya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Intinya teman-teman, jangan sampai di masa kita lagi sulit melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Malah kedukun, ya, malah berbuat kesyirikan, malah bermaksiat, lagi ada masalah malah minum khamr, malah berzina, maka makin hancur hidup dia. Ini ayat ini berlaku bagi orang yang menghadapi kesulitan lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang sedang datang justru bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa kembali kepadanya. Di saat itu Anda wudu, bahkan sejadah, sujud di malam hari, mohon kepada Sang Pencipta Allah. Anda sedang memohon kepada Pencipta langit dan bumi. Kalau Anda sedang sakit, lagi ada masalah, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menyelesaikannya Allah. Dan Anda kalau sudah mendapatkan nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang berikan nikmat itu Allah, yang bisa menambahnya juga Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan seorang mukmin. Dan Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Inna adalah harfu ta'kid dalam bahasa Arab. Ya. Huruf yang memastikan. Inna. Dan saudara-saudaranya, anna, lakinna, semua sama. Tapi inna, Allah mengatakan pasti ma'al usri yusra. Di setiap usaha akan kemudahan. Asal Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga teman-teman sekalian, salah satu hadis yang mulia diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini luar biasa hadis tentang masalah optimisme. Perhatikan kata Nabi SAW, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Selama bermanfaat, tidak ada maksudnya, kejar. Proses tertinggi dalam pendidikan, dalam pekerjaan, Anda yang sedang kuliah, yang mengikuti acara kita lagi sekolah, kejar prosesnya terbaik. Jangan bilang, oh saya nggak bisa seperti si fulan, dia selalu ranking 1, 7 juara 1, atau dia selalu mendapatkan nilai A+, saya tidak bisa, saya cuma bisa C. Ini ajiz namanya. Harus kita mengatakan bisa. Saya pada saat kuliah, saya coba terapkan metode ini dan berhasil. Saya merasa pada saat saya berkumpul dengan orang-orang yang malas, maka kita bisa terkena tampiasannya. Tapi kalau saya semangat duduk dan berteman sama orang-orang yang berhasil, maka saya seperti mereka. Saya seperti mereka. Dan alhamdulillah saya temukan itu. Ya, nilai-nilai yang tinggi pada saat sedang ujian, pada saat kuliah, kita dapatkan karena memang kita bersemangat untuk itu. Ya, kejar yang terbaik. Allah, Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini jangan lupa. Karena kalau Allah tidak tolong, kita tidak akan mampu, gitu kan. Dan jangan kamu lemah, wala ta'jaz. Jangan putus asa, jangan pesimis. Ada juga hadis Nabi SAW yang mulia, kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian, ya, di tangan seseorang di antara kalian, itu ada bibit pohon, sementara dia tahu besok terjadi kiamat, maka tetap dia tancapkan. Luar biasa ya, motivasi dalam Islam. Kita sudah tahu kiamat besok, artinya hancur juga pohon itu nanti. Kita juga nggak ambil manfaat, tapi tetap dia tancapkan. Karena bagi seorang muslim, perbuatan baik apapun yang dia lakukan, maka akan ada pahala yang di sisi Allah SWT sampai di detik terakhir pada saat dia mau meninggal dunia.